Pada video sebelumnya diceritakan bahwa Klein akhirnya berhasil menjadi seorang Beyonder. Lalu segera setelah menjadi Beyonder, Klein berhasil melakukan cogitation dan juga mampu masuk ke mode Spirit Vision atau penglihatan arwah dengan bantuan Oatmeal. Kemudian Klein pulang, mengunci pintu kamar dan masuk ke dunia berkabut untuk melakukan pertemuan dengan klub Tarot. Apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan itu? Langsung saja kita masuk ke chapter 34 yang berjudul Pembayaran di Muka. Di tempat lain, di sebuah basement yang tak memiliki jendela, Alger Wilson yang tampak kekar sedang duduk di depan sebuah meja panjang yang di atasnya terdapat berbagai peralatan dan perkamen dari kulit kambing. Tepat di depannya duduk tampak sebuah lilin yang tinggal setengah. Apinya menyala redup dan berkedip-kedip, membuat bayangan di ruangan itu bergerak-gerak seperti Fata Morgana. Ia mengenakan jubah dengan logo petir yang dijahit di permukaan jubah itu. Rambut biru tuanya tak tertata. Ia menggenggam kedua tangannya dengan ibu jarinya saling berhadapan sambil memfokuskan perhatiannya pada sebotol cairan hitam di sebelah kiri lilin. Hus, hus, hus. Kram, kram, kram. Suara angin badai dan deburan ombak laut menderu dari dalam botol yang tertutup rapat itu. Alger melirik jam yang tergantung di dinding dan memperhatikan jarum jam menunjukkan sudah pukul 3. Ia melekan pelipisnya, lalu seketika matanya berubah menjadi gelap. Kemudian setelah itu berbagai warna aura muncul dari berbagai benda di atas meja tersebut. Sepertinya tombol Alger untuk masuk ke Spirit Vision adalah menekan pelipisnya. Kemudian cahaya merah tua muncul seperti gelombang pasang, entah dari mana, dan menenggelamkannya seketika. Lalu di tempat lain, di Backland, Empressboro. Sebagai catatan saja, Empressboro adalah sebuah distrik perumahan kelas atas milik para bangsawan. Ini adalah distrik paling tinggi di seluruh Backland dengan keamanan terbaik dan penjagaan super ketat. Paling tinggi di sini maksudnya paling elit. Kediaman mewah keluarga Hall ada di sana. Setelah menyuruh guru dan Sanya untuk pergi, Audrey mengunci pintu lalu duduk tegap di depan meja riasnya. Sinar mentari di luar tampak cerah dan indah. Tampak catatan kosong berwarna coklat tua yang terbuat dari kulit kambing, lengkap dengan pulpen yang ujungnya berwarna emas dan dihiasi batu rubi yang indah, tergeletak di samping catatan tadi. Audrey sudah latihan sebelumnya dan sudah bersiap untuk segera mencatat formula passion yang akan ia dapatkan dari The Hangman tepat setelah keluar dari pertemuan klub tarot. Kemudian ia berkata, "Aku sangat menantikannya," kata Audrey sambil menghela nafas untuk menahan emosinya yang sangat bersemangat. Ia menatap cermin sambil memanyunkan bibirnya, namun bukan pantulan wajahnya yang muncul di cermin, melainkan sinar merah tua yang seperti ilusi keluar dari tubuhnya. Di dalam kabut kelabu, berdiri kokoh aula megah dan besar yang nampak seperti tempat tinggal para raksasa. Audrey dengan rambut pirang lembutnya dan tumbuh tinggi rampingnya secara naluriah menoleh ke arah kursi kehormatan. Bagi yang belum tahu, kursi kehormatan adalah kursi yang berada di ujung meja panjang. Biasanya kalau ada keluarga bangsawan mengadakan pertemuan, yang duduk di ujung meja adalah kepala keluarga, sehingga disebut kursi kehormatan. Lanjut, ia melihat sosok yang terbenam dalam kabut abu-abu tebal, duduk bersandar. Satu tangannya menyentuh sisi meja, sementara tangan lainnya menyentuh dagunya. "Selamat sore, Tuan Full." Audrey memberi salam dengan nada bicara yang riang. Kemudian ia menengok ke arah The Hangman dan berkata, "Selamat sore, Tuan Hangman," dengan nada bicara yang sama. Kemudian Klein dalam hati berbicara, "Wanita ini benar-benar naif sepertinya. Apa dia begitu yakin bahwa aku adalah orang baik? Mengapa tidak ada rasa takut darinya? Apakah mungkin dia seorang wanita bangsawan yang mendapat perlindungan dengan sangat baik?" Klein tersenyum dan mempertahankan citranya yang misterius. "Selamat siang, Nona Justice." Klein menjawab, kemudian mengetuk labelannya 2 kali untuk masuk ke mode Spirit Vision. Apa yang dilihatnya berubah seketika. Ia melihat Justice dan The Hangman memancarkan warna aura mereka. Area di kabut kelabu dan bintang-bintang merah tua itu tak berubah. Tak ada entitas yang tak kasat mata
dan warna yang menandakan adanya kehidupan lain terlihat. Clint mengalihkan pandangannya ke Nona Justice dan berkata dalam hati, warna aura emosinya adalah merah dan kuning, yaitu kegembiraan, semangat, dan excited. Kemudian Clint memandang The Hangman, warna aura emosinya biru bercampur jingga. Lalu Clint berkata dalam hati, ini berarti tenang, penuh perhitungan, hati-hati, dan sedikit senang. Karena ini adalah percobaan pertamanya, Clint membuat kesimpulan tanpa terlalu yakin. Lalu Clint menyadari ada suatu hal yang aneh. Aura dari lapisan paling dalam The Hangman memiliki warna yang sama. Clint memfokuskan pikirannya dan mengamati dengan lebih seksama. Ia samar-samar dapat melihat warna jauh di dalam ether body The Hangman. Terdapat warna biru tua, mirip dengan laut, seperti badai pasang dan surut. Clint berkata dalam hati lagi, astral projection-nya, atau mungkin lebih tepatnya permukaan dari astral projection-nya. Kelihatannya ia memang seorang Beyonder, dan sepertinya lebih kuat dari Old Neil. Clint menganalisa The Hangman. Pikirannya penuh pertanyaan. Kemudian Clint mengalihkan pandangannya ke Nona Justice, lalu membandingkannya, dan nampaknya hal tersebut adalah karakteristik yang hanya dimiliki oleh seorang Beyonder. Alger selesai memberi salam. Kemudian Audrey bertanya, Tuan The Hangman, sudahkah kau menerima kotak yang berisi darah hiu hantu? Alger melihat Clint mengetuk gelabelannya 2 kali, seolah sedang memikirkan hal lain. Kemudian ia menjawab kalau ia sudah menerimanya dan sudah sesuai dengan yang diminta. Mendengar itu Audrey juga senang. Audrey yang memang dari kecil sudah tertarik dengan mistisisme, ia berteman dengan circle para bangsawan yang punya ketertarikan dengan hal yang sama. Mereka biasa saling bertukar informasi, buku, dan artefak langka. Namun sebelum itu tidak ada seorang pun dari mereka pernah memperoleh kekuatan supernatural untuk menjadi Beyonder. Sebaliknya, ada beberapa pangeran yang mengisyaratkan atau mensyaratkan agar memberikan apa yang para bangsawan ini inginkan jika mereka bersedia menjadi selir. Namun Audrey memperoleh darah hiu hantu itu dari brankas keluarganya. Darah hiu hantu itu ditempatkan dalam botol yang tak ada tulisan berapa jumlah yang ada di dalamnya. Jadi mengambil sedikit saja sepertinya tak akan ketahuan. Bahkan jika ketahuan, orang tuanya pun juga tidak akan memperpanjang masalah. Alger menatap The Fool yang diselimuti kabut lalu memandang Audrey lagi. Seraya berkata, sesuai perjanjian, aku akan memberitahumu formula dari Potion Spectator. Audrey lalu menanggapi, sebentar, aku siap-siap dulu. Baiklah, ayo mulai. Audrey menghela nafas. Lalu Alger berkata, kalau potion dengan sekuen rendah sangat mudah diracik. Alger lalu menambahkan, ikuti saja perintah yang nanti kuberikan padamu ya. Ingatlah bahwa jumlah bahan boleh kurang sedikit saja, namun tidak boleh lebih. Hal itu akan menimbulkan masalah besar. Kau seharusnya sudah mendengar berita tentang Beyonder yang kehilangan kendali kan? Kurasa aku tak perlu mengulanginya kan? Audrey mengangguk. Lalu Alger memulai. Spectator atau bahasa Indonesianya adalah penonton. Potion sekuen 9. 80 ml air murni, 5 tetes sari bunga krokus musim gugur, 13 gram bubuk painol gigi sapi, 7 kelopak bunga elf, bola mata ikan manhal yang sudah dewasa. Tambahkan 35 ml darah ikan hitam bertanduk kambing. 2 item terakhir adalah bahan utama. Bahan ini berasal dari makhluk ekstraordinari dari laut. Kau harus hati-hati. Lalu Audrey menjawab, baiklah. Audrey kemudian mengingat-ingat dan mengulanginya lagi. 80 ml air murni, 5 tetes sari bunga krokus musim gugur, 13 gram gigi sapi. Kemudian Alger mengingatkan, bubuk painol. Dengan bantuan Alger, Audrey dapat mengingat semua bahan-bahan yang dibutuhkan. Namun karena khawatir, ia mengulang menghafalnya lagi. Lalu Alger bertanya pada Audrey, apakah Audrey tahu tentang cogitation? Audrey mengangguk dan menjawab kalau ia tahu. Lalu Alger menyarankan agar Audrey untuk segera melakukan cogitation untuk mengontrol energi spiritual Audrey dan latihan setiap hari untuk benar-benar mendapatkan kekuatan dari potion itu.
Audrey mendengar penjelasan The Hangman dengan seksama. Saat ia ingin berkata sesuatu, ia mendengar suara ketukan di meja. Audrey dan Alger sadar, suara ketukan itu berasal dari figur misterius dan berkuasa yaitu Tuan Fool, yang dengan lembut mengetuk meja dengan jarinya. Lalu The Fool berkata dengan suara yang dalam. Ini bukanlah tentang memahami dan mendapatkan kekuatan, tetapi mencernanya. Ini bukan tentang menggali kekuatan, tetapi tentang acting. Dan nama potion bukan semata-mata melambangkan inti dari potion itu, tetapi gambaran nyata dan kunci untuk mencernanya. Audrey tercengang dan bingung setelah mendengar hal itu. Ia tak begitu paham dengan apa yang dikatakan oleh Tuan The Fool. Kemudian tanpa sadar ia melirik ke Hangman untuk melihat reaksinya. Audrey terkejut melihat Tuan Hangman kaget dan terpaku, seperti orang biasa yang mendengar guntur yang keras secara tiba-tiba. Mencerna, acting, mencerna, acting, mencerna, acting, kunci. Alger mengulanginya lagi dan lagi dengan lembut, seolah-olah ia telah mendapatkan kunci dari kotak harta karun yang berharga. Setelah beberapa saat, Alger mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara serak, "Terima kasih, Tuan Fool. Penunjuk Anda sama berharganya dengan hidup saya. Anda telah memberi pencerahan pada saya, walaupun tentu saja saya belum sepenuhnya mengerti atau memahaminya." Klein mempertahankan citra yang misteriusnya dengan berkata sambil tersenyum, "Itu adalah pembayaran di muka." Sebenarnya, Klein tidak benar-benar memahami makna dari apa yang barusan ia katakan. Ia hanya yakin bahwa Kaisar Rosel lebih kuat daripada Beyonder pada umumnya dan lebih kuat dari The Hangman. Pembayaran di muka. Audrey melihat reaksi The Hangman. Ia jadi tahu bahwa petunjuk dari The Fool tadi sangatlah berharga. Saat ia merenungkan, ia bertanya, "Tuan Fool, Anda ingin kami melakukan apa?" Di seberangnya, Alger berkata sambil mengangguk. "Masalah apa yang ingin Anda percayakan kepada kami?" Klein sedikit bersandar saat ia melirik mereka berdua sebelum akhirnya berkata dengan suara lembut dan menyenangkan, "Kumpulkan buku harian rahasia Rosel Gustav untukku, meskipun hanya 1 halaman." Chapter 34 selesai, lalu kita masuk ke chapter 35 yang berjudul Bertukar Informasi. Audrey berpikir bahwa memang buku harian Kaisar Rosel sangatlah berharga, dan tak terkejut kalau figur yang sangat berkuasa seperti Tuan Fool menginginkannya. Rumor mengatakan bahwa Kaisar Rosel pernah melihat blasphemy slate, atau bahasa Indonesianya batu tulis penistaan. Dikatakan bahwa kartu rahasia yang ia ciptakan menyembunyikan 22 jalur keilahian. Ini adalah hal yang pastinya menarik perhatian setiap Beyonder berlevel tinggi. Di sisi lain, Alger bertanya dengan terkejut, "Buku harian? Catatan itu adalah buku harian?" Alger mengerutkan dahinya mengetahui informasi menarik ini. Item yang ditinggalkan Rosel Gustav dideskripsikan Tuan Fool sebagai buku harian. Lalu dalam hati, ia bergumam, bagaimana ia bisa memastikannya? Apakah dia tahu cara menafsirkan teks penuh teka-teki dari Rosel? Menghadapi pertanyaan dari Alger, Klein tak membantah atau mengiyakannya. Klein hanya menjawab, "Mari kita anggap catatan itu sebagai buku harian untuk saat ini." Audrey ingat seorang anak dari bangsawan pernah menyebutkan tentang hal ini. Namun ia tak terlalu memperhatikannya. Kemudian Audrey berkata, "Dikatakan bahwa buku harian Kaisar Rosel ditulis dengan simbol dari bahasa yang penuh teka-teki." Lalu Alger menjawab, "Benar, beberapa orang yakin yang digunakan Kaisar Rosel adalah rangkaian simbol dari mistisisme. Ada juga yang percaya itu adalah huruf hieroglif. Sampai saat ini belum ada yang bisa menafsirkannya. Setidaknya itu yang aku tahu." Setelah mendengar deskripsi dari Tuan Hangman, Audrey berkata dengan bingung, "Kami tidak dapat memahami simbol itu atau kata-kata di dalamnya. Lalu, bagaimana kami dapat menyampaikan informasi itu kepada Anda, Tuan Fool? Atau haruskah kami mengirimkannya ke suatu tempat?" Lalu, Tuan Fool berkata dalam hati, "Ini pertanyaan yang cukup penting. Aku tak punya sarana untuk menerima barang kiriman secara diam-diam." Klein tak terburu-buru untuk menjawab.
Ia berulang kali melepaskan ibu jarinya dari tangannya yang saling bertautan, lalu mengaitkannya kembali. Lalu Glenn memikirkan sebuah solusi. Ia berkata dalam hati lagi, karena aku dapat menciptakan istana dan meja panjang sesuai dengan keinginanku di sini, apakah mungkin untuk memproyeksikan hal yang dipikirkan orang lain di sini? Aku akan mencobanya. Seketika, Audrey dan Alger melihat Tuan Full perlahan berdiri di tengah kabut abu-abu tebal. Nona Justice, mari kita coba. Bayangkan sebuah paragraf teks dan buatlah keinginan yang sangat kuat untuk menuliskannya. Ya, ambil pulpen di sampingmu, lalu tulislah di selembar kertas. Sebelum Klein menyelesaikan kalimatnya, Audrey melihat selembar perkamen kulit kambing berwarna coklat kekuningan dan pulpen merah tua muncul di depannya. Ia mengambil pulpen itu dengan rasa ingin tahu sekaligus ragu. Sesuai dengan instruksi, ia membayangkan sebuah puisi yang pernah ditulis oleh Kaisar Russell. Jika musim dingin tiba, apakah musim semi akan jauh tertinggal? Setelah mencermati kalimat itu, Audrey mengambil pulpennya, lalu membuat keinginan yang kuat untuk memproyeksikan tulisan itu. Klein merasakan keinginan yang kuat itu dan menggunakan pulpennya sebagai media. Dia memandunya. Saat Audrey akan menulis dan menyentuhkan pulpennya ke kertas itu, ia melihat sebuah tulisan muncul sendiri di perkamen kulit kambing itu. Jika musim dingin tiba, apakah musim semi akan jauh tertinggal? Astaga, sungguh menakjubkan, seru Audrey dengan heran. Setelah itu, ia menatap Klein dengan sedikit rasa takut. Tuan Full, apakah Anda bisa membaca apa yang sedang saya pikirkan? Lalu Klein menjawab, tidak, aku hanya memandumu. Aku hanya menyederhanakan proses menulismu dan membuat tulisan itu muncul berdasarkan apa yang kau pikirkan. Jika kau tidak ingin mengungkapkan apa yang kau pikirkan, maka tak akan ada apapun yang terjadi. Lalu Audrey menjawab, begitukah? Kalau begitu, kami tinggal menghafal simbol-simbolnya atau seperti apa bentuk huruf rahasia itu. Lalu, kita bisa memunculkannya secara langsung sesuai keinginan kita. Audrey menghela nafas lega saat bertanya dengan penuh pencerahan. Lalu Glenn menjawab, benar. Kemudian Alger menanggapi kalau hal tersebut merupakan cara yang cukup efektif dan memberitahu Nona Justice untuk tak perlu meragukan ingatannya sendiri. Karena setelah menjadi spektator atau penonton, ingatannya akan sangat meningkat. Alger dari tadi terus mengamati dan menilai kalau Tuan Full ini lebih kuat dan misterius dari apa yang ia bayangkan. Lalu Audrey melihat ke arah Tuan Full dan berkata padanya, Tuan Full, saya akan bekerja keras untuk mendapatkan lebih banyak buku harian rahasia dari Russell itu. Klein pun menanggapi, sudah pernah kukatakan sebelumnya bahwa aku adalah orang yang menyukai pertukaran yang adil dan setimpal. Pembayaran yang kuberikan di muka tadi hanya setara dengan halaman buku harian Russell 2 lembar tiap orang. Jika lebih, akan kuberikan pembayaran tambahan sebagai gantinya, kata Klein dengan tenang, seperti orang dewasa yang tidak memanfaatkan anak-anak. Mengenai dari mana pembayaran tambahan itu berasal, tentu saja dari informasi yang akan Klein dapat dari halaman buku harian Kaisar Russell itu. Hal ini membentuk siklus terus-menerus yang baik bagi Klein. Lalu Alger berkata, Anda benar-benar pria yang murah hati. Kemudian ia terdiam beberapa saat, lalu membungkuk sedikit dengan tangannya berada di dada. Setelah membungkuk, ia menoleh ke Justice dan berkata padanya, biar kutegaskan sekali lagi, seorang spektator atau bahasa Indonesianya penonton akan selamanya menjadi penonton. Aku tahu banyak spektator atau penonton drama senang membayangkan diri mereka sebagai protagonis atau karakter lain. Akibatnya mereka menuangkan banyak perasaan di dalamnya, sampai-sampai menangis, tertawa, marah, dan menjadi sedih karena drama tersebut. Namun bukan itu yang seharusnya dilakukan seorang penonton. Ketika dihadapkan dengan berbagai drama masyarakat dan tokoh yang secara sadar atau tidak sadar memerankan karakter tertentu, kau harus mempertahankan sikap sebagai penonton yang mutlak. Hanya dengan begitu, kau dapat mengamati mereka dengan tenang dan objektif. Kau akan tahu kebiasaan mereka, gestur tubuh mereka saat berbohong, atau aroma kegugupan mereka.
Dari petunjuk-petunjuk kecil itu, kau dapat memahami isi pikiran mereka yang sebenarnya. Percayalah, setiap orang berbeda dengan emosi mereka masing-masing. Mereka akan mengeluarkan suatu hal yang bau, yang berbeda pula, namun hanya spektator atau penonton sejati yang bisa mengendusnya. Begitu kau melibatkan terlalu banyak emosi, pengamatanmu akan terpengaruh, kepekaanmu terhadap emosi orang lain akan menyimpang. Audrey mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu tatapannya berangsur-angsur cerah. Kemudian Audrey berkata, "Kedengarannya sangat menarik." Hati Clint tergerak saat mendengarnya. Kemudian Clint berkata dalam hati, persyaratan posisi spektator atau penonton jika diringkas tampaknya adalah penonton yang benar-benar objektif dan netral. Dalam arti lain, itu mirip dengan acting. Acting? Apakah ini acting yang dimaksud oleh Kaisar Rosell? Kalau begitu, haruskah aku berakting sebagai seer atau peramal, lalu mencerna potion seer itu sedikit demi sedikit? Tepat setelah Clint tenggelam dalam pikirannya, Alger selesai menjelaskan persyaratan yang diketahuinya dari potion spektator atau penonton itu. Alger lalu menghela nafas, kemudian ia berkata, "Sepertinya tak ada hal lain. Mungkin kita bisa mengobrol santai. Kita bisa membicarakan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Mungkin itu sesuatu yang sangat normal bagi kita, namun di telinga orang lain mungkin merupakan suatu petunjuk yang sangat penting." Tentu, Clint membalas dengan cepat dan mengangguk sedikit. Clint sudah memutuskan untuk mencoba berakting sebagai seorang peramal. Lagi pula, sepertinya tidak akan ada efek negatif karena melakukannya. Audrey lalu berbicara, "Kalau begitu, haruskah kita mulai denganmu, Tuan Hangman?" Audrey juga setuju dengan riang. Alger berpikir sejenak, kemudian ia berkata, bajak laut terkenal yang menyebut dirinya Letnan Jenderal Deweyville telah memulai pelayarannya untuk menjelajahi ujung timur laut Sonia lagi. "Oh, pemilik kapal Black Tulip?" jawab Audrey dengan sebuah pertanyaan setelah berpikir sejenak. "Iya," jawab Alger sambil mengangguk. Kemudian Clint berkata dalam hati, "Aku bahkan tidak tahu siapa dia." Clint mendengar dengan diam sambil memikirkan berita apa yang ia akan bagikan. Berita itu harus sesuatu yang tidak akan mengekspos dirinya, namun juga memungkinkannya untuk mendapatkan masukan. Dengan cepat, Clint memutuskan. Ia mempertahankan citranya yang misterius sebagai The Fool dan mengelus sisi meja perunggu dengan jari-jarinya. "Menurut apa yang aku tahu, Secret Order telah kehilangan buku catatan dari keluarga Antigonus. Berita ini tidak hanya diketahui oleh Nighthawk dari kota Tingin. Secret Order dan juga Beyonder yang berhubungan dekat dengan mereka juga mengetahuinya." "Buku catatan keluarga Antigonus?" Alger mengulangi sebelum tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Lalu ia berkata lagi, "Aku benar-benar ingin tahu seperti apa reaksi gereja Dewi Evernight jika mereka mengetahuinya." Kemudian, Clint berkata dalam hati, mengapa ia menyebut gereja Dewi Evernight? Clint merasakan akan ada masalah, tetapi tidak pantas baginya untuk bertanya. Itu akan menghancurkan citranya sebagai The Fool yang misterius. Pada saat itu, Audrey bertanya karena penasaran. "Mengapa kau ingin tahu reaksi gereja Dewi Evernight, Tuan Hangman? Dan reaksi seperti apa yang gereja Dewi Evernight akan tunjukkan?" Alger tersenyum dan berkata, "Dulu, keluarga Antigonus dihancurkan oleh gereja Evernight. Aku tidak begitu yakin apakah hal itu terjadi pada era akhir epoch keempat atau awal dari epoch kelima saat ini." Ini, pupil mata Clint mengecil saat hawa dingin tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhnya. Nampaknya harga yang diberikan Nighthawk pada buku catatan Antigonus ini jauh melampaui imajinasiku. Alasan mengapa mereka mempromosikanku sebagai Beyonder? Karena memiliki kontribusi dan untuk mencegah bahaya datang padaku. Mungkin merupakan alasan yang tidak penting. Selain itu adalah karena mereka ingin aku meningkatkan kepekaan spiritualitasku untuk membantu mereka menemukan buku catatan itu. Kapten tidak merahasiakan hal ini dariku. Ia sudah menyebutkannya sebelumnya, tapi aku tidak terlalu memperhatikannya. Setelah mendengar penjelasan The Hangman, Audrey berkata dengan penuh ketertarikan,
Aku tidak pernah membayangkan hal seperti itu akan terjadi. Baiklah, sekarang giliranku. Sebentar, aku berpikir sebentar. Ia memiringkan kepalanya dan mengangkat kepalanya dengan tangannya sebelum terkekeh. Kemarin, guru etiketku mengajarkanku cara pingsan. Cara pingsan dengan elegan tanpa terkesan dibuat-buat. Itu adalah keterampilan praktis yang digunakan di acara-acara sosial untuk menghindari situasi canggung atau pria jahat. Maaf, barusan aku hanya sedang mempersiapkan kata-kata yang pas. Yang sebenarnya ingin kukatakan adalah bahwa sejak kegagalan pertempuran di pantai timur Balam, Raja, Perdana Menteri, dan para bangsawan berada di bawah tekanan yang sangat besar. Mereka sangat ingin membuat perubahan. Chapter 35 selesai di sini. Selanjutnya kita masuk ke chapter 36 yang berjudul Pertanyaan Sederhana. Saat Audrey mengingat-ingat percakapan antara ayah dan kakaknya tentang situasi yang sedang terjadi di kerajaan, ia menyampaikan dengan kalimat yang ia buat sendiri. Mereka percaya bahwa struktur pemerintahan terlalu kacau. Setiap kali pemilihan umum diadakan, jika ada perubahan partai yang berkuasa, akan ada perubahan personel dari atas sampai bawah. Hal itu akan membuat segalanya menjadi kacau dan sangat menurunkan efisiensi. Itu tidak hanya menyebabkan kekalahan dalam pertempuran, tetapi juga membawa ketidaknyamanan bagi para warga sipil. Kalian tahu betul bahwa karena tidak ada contoh untuk ditiru, kerajaan Lone Kingdom belum berevolusi menjadi sistem yang menerapkan tes bagi para pegawai negeri. Situasi politik masih dalam tahap awal, oleh karena itu, setiap setelah pemilihan umum dan ada partai baru berkuasa, maka anggota partai dan para pendukungnya akan diberi posisi di pemerintahan, mulai dari atas sampai pegawai pemerintah bagian paling bawah. Kaisar Rosell tidak mendirikan sistem seperti itu di Intis. Itu tidak cocok dengan kepribadiannya. Mungkinkah ia mengalihkan fokusnya ke hal-hal lain? Glenn berkata dalam hati. Saat Alger, the Hangman, mendengar hal itu, ia menyela dengan tawa kecil. Mereka percaya. Kalau begitu, kepercayaan mereka itu sangat lambat. Mungkin mereka baru akan merasakan gatal setahun setelah digigit nyamuk hitam. Nyamuk hitam adalah sejenis makhluk yang tinggal di selatan kerajaan Lone Kingdom. Nyamuk itu sangat beracun, dan racunnya akan membuat korbannya merasa ingin merobek kulit mereka. Audrey menutup mulutnya dengan telapak tangannya, mengabaikan ejekan The Hangman. Lalu Audrey berkata, sayangnya, untuk saat ini mereka tak dapat menemukan solusi yang baik untuk mengganti sistem ini. Glenn mendengar dengan seksama dan merasa bahwa topik itu berada dalam ranah keahliannya. Ia kemudian tersenyum tipis dan berkata, itu masalah sederhana. Sederhana? Audrey bertanya-tanya. Glenn merasa seakan-akan kembali ke masa lalu. Dengan tenang, ia berkata, ujian. Seperti ujian masuk perguruan tinggi. Adakan ujian yang terbuka untuk umum. Ujian dapat dibagi menjadi 2 atau 3 putaran. Gunakan metode yang paling objektif untuk memilih orang yang cakap. Tapi, Audrey tahu pasti, protes macam apa yang nantinya akan muncul. Sebelum Audrey sempat berbicara, Glenn melanjutkan. Setelah itu, gunakan para orang cakap ini untuk mengisi posisi kabinet, pemerintah daerah, pemerintah kota besar, dan berbagai kota kecil. Ya, posisi yang secara langsung menangani masalah yang ada, seperti sekretaris kabinet. Persyaratan harus sesuai dengan jabatan yang akan diisi. Putaran kedua atau ketiga dapat diuji berdasarkan lokasi dan wilayah. Masalah profesional harus diserahkan kepada para profesional juga. Sedangkan untuk posisi politik seperti menteri, gubernur, atau wali kota akan diserahkan kepada partai yang memenangkan pemilihan. Itu adalah hal yang pantas mereka dapatkan. Alger yang tidak tertarik dengan hal seperti itu tampak sadar, lalu ia menoleh dan mendengarkan dengan seksama. Audrey sedikit mengerutkan dahinya saat ia berpikir keras. Terakhir, mengingat bahwa adanya perluasan kerajaan, serta adanya pegawai yang mengundurkan diri yang membuat kekosongan posisi, kau dapat secara sistematis mengalokasikan lowongan itu. Glenn mengeluarkan semua bakatnya sebagai politis di depan keyboard alias keyboard warrior. Ia kemudian berkata lagi,
Desain seperti itu dapat membawa para orang-orang cakap di kerajaan yang berwawasan ke dalam pemerintahan. Terlepas dari partai yang berkuasa atau siapa menterinya, layanan sipil kerajaan akan bisa berjalan dengan efektif. Tentu saja efek sampingnya adalah lahirnya iblis yang tidak pernah mati, yaitu birokrasi. Sambil mempertimbangkan saran tersebut, Audrey bertanya dengan ragu, "Apakah Anda menyiratkan bahwa tidak apa-apa jika yang mengisi posisi politik seperti para menteri adalah babon berambut keriting?" Maksud babon di sini metafora ya. Babon diibaratkan sebagai orang bodoh. Kemudian Alger menyela, "Tidak. Aku yakin bahwa babon adalah pilihan yang lebih baik daripada menteri saat ini. Babon hanya butuh tidur, makan, dan kawin. Mereka tidak akan memunculkan ide-ide bodoh dan memaksakan proyek-proyek bodoh untuk kerajaan." Mendengar itu, Clint hanya berkata dalam hati, "Tuan Hangman, kedengarannya seperti kau punya atasan yang menyebalkan." Audrey lalu berkata, "Mungkin sistem itu akan berhasil." Lalu ia berkata pada Tuan Full, "Tuan Full, Anda pasti seorang petinggi dengan kecerdasan luar biasa yang sangat berpengalaman dalam hidup." Clint sedikit tersenyum, lalu ia menatap Hangman dan Justice selama beberapa detik dengan hening. "Mari kita akhiri pertemuan hari ini di sini," kata Clint. Kemudian ia berkata dalam hati, "Jika Nona Justice mampu mempengaruhi keluarganya dan membuat perubahan pada masalah ini, aku dapat memberi Benson kabar hal ini lebih awal dan membuatnya menjadi pegawai negeri." Setelah dipikir-pikir, Benson memang cocok untuk karir seperti itu. Namun sepertinya Justice tidak akan mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan sistem itu sendiri. Jika ia melakukannya sendiri, maka identitas aslinya tentu saja akan diketahui oleh The Fool dan The Hangman. Namun tentu saja, dia bisa melakukannya secara tidak langsung dengan diam-diam. Seperti yang Anda minta, Tuan Fool, Audrey, dan Alger berdiri bersama. Clint bersandar ke belakang dan memutuskan koneksinya dengan Nona Justice dan The Hangman. Ia melihat sosok Justice dan Hangman yang menjadi semakin samar dan kabur, lalu perlahan lenyap dan menghilang. Di atas kabut abu-abu, di kastil megah tempat para dewa tampaknya tinggal, ia satu-satunya orang yang duduk diam di ujung meja perunggu. Saat akan keluar dari dunia kabut itu, Clint tidak tertelan kabut kelabu seperti saat awal dulu. Itu karena pikirannya masih cukup bertenaga setelah menjadi Beyonder. Alasan mengapa ia mengakhiri klub tarot lebih awal adalah karena ia mengetahui sikap Nighthawk yang sebenarnya terhadap buku catatan Antigonus itu. Dia memutuskan bahwa dia harus mencarinya dengan serius dan tidak bermalas-malasan sepanjang waktu. Melakukan hal itu akan membuat Don Smith curiga dengan aktivitas Clint yang hanya di dalam rumah saja. Lebih jauh lagi, ia telah memperoleh banyak keuntungan kali ini. Clint duduk di kursi bersandaran tinggi di ujung meja perunggu. Lengannya bersandar di sandaran tangan, sambil menyilangkan jari-jarinya sembari mengamati kabut abu-abu yang tak terbatas dengan seksama. Ia mendapati tempat itu tenang, seolah-olah tidak ada seorang pun yang menginjakkan kaki di dalamnya selama 10 juta tahun. Ketika Clint membuat koneksi untuk memanggil The Hangman dan Nona Justice, ia menyadari sesuatu, yaitu fakta bahwa sebagai seorang Beyonder, ia ternyata bisa dan mampu untuk menyentuh bintang merah tua lain di dunia kabut itu. Kemudian ia berkata dalam hati, "Apakah ini berarti aku bisa memanggil satu orang lagi?" Clint bergumam. Namun ia tak melakukannya, karena ia tak akan tahu orang seperti apa yang akan muncul nantinya. Orang seperti Don Smith atau bahkan bos dari organisasi jahat akan merepotkan nantinya. Clint memilih untuk dengan hati-hati percaya bahwa ketujuh dewa ortodok itu benar-benar ada. Tentu saja ia lebih yakin pada kepercayaan bahwa para dewa ini lebih kuat daripada Beyonder sekuens tinggi, paling tidak sejak era Epoch kelima. Selain beberapa oracle, para dewa tidak pernah muncul lagi. Clint lalu berkata, menarik orang ke sini dengan paksa bukanlah hal yang baik. Tidak ada orang yang ingin ditarik ke dalam misteri karena alasan yang tak jelas. Lebih baik menunggu dan
melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Clint menghela nafas dan berdiri. Ia melepaskan spiritualitasnya dan mulai merasakan keberadaan tubuhnya. Kemudian muncul perasaan seperti ditarik ke bawah dengan cepat. Pemandangan di depannya berubah seketika. Kabut abu-abu dan bintang merah tua langsung meninggalkannya. Clint merasa seperti telah merobek membran air yang tak berujung sebelum akhirnya melihat dunia nyata, yaitu kamarnya yang dalam keadaan gelap. Kali ini ia benar-benar terjaga dan sungguh-sungguh menikmati seluruh pengalaman itu. Aneh, ada beberapa perbedaan antara kabut kelabu dan dunia roh. Clint menggerakkan anggota tubuhnya dan merasakan keberadaan tubuhnya. Setelah ia dengan cermat memikirkan pengalaman itu, ia menggelengkan kepalanya, berjalan ke meja dan membuka tirai. Hush. Tirai ditarik saat sinar matahari masuk menerangi ruangan. Saat ia melihat jalan di luar jendela Oriel dan pejalan kaki yang lalu lalang, Clint menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pelan. Sudah waktunya keluar dan bekerja. Bagaimana aku harus berakting sebagai seorang sir atau peramal? Ini tidak boleh buru-buru. Yang bisa kulakukan adalah menggunakan spirit vision sekarang. Di tempat lain, di Backland, Empress Bureau. Audrey Hall menatap dirinya di cermin. Ia melihat pipinya memerah karena kegembiraan dan matanya begitu cerah sehingga siapapun akan segan menatapnya. Namun ia tidak memperhatikan hal tersebut karena setelah keluar dari dunia kabut itu, ia buru-buru mengambil pulpen yang dihiasi batu rubi di meja rias dan menulis formula dari potion spektator di perkamen kulit kambing. 80 ml air murni, 5 tetes sari bunga krokus musim gugur, 13 gram bubuk peonal gigi sapi, 7 kelopak bunga elf, bola mata ikan manhal yang sudah dewasa, 35 ml darah ikan hitam bertanduk kambing. Audrey menghela nafas lega setelah membacanya beberapa kali untuk memastikan bahwa ia tidak melakukan kesalahan. Ia ingin menari sekali lagi, namun ia mengingatkan dirinya sendiri untuk bisa menahan diri. Setelah berpikir sejenak, ia mulai menulis beberapa nama kimia di sekitar formula ramuan tersebut. Ia kemudian menyamarkan halaman tersebut menjadi nama-nama kimia yang rumit dan berantakan. Kemudian ia berkata dalam hati, "Ya, selama tidak ada yang membacanya dengan seksama, orang yang tidak sengaja membolak-balik perekaman ini tidak akan menemukan detail yang aku sembunyikan di sini. Luar biasa." Audrey memuji dirinya sendiri dan kemudian merencanakan untuk mencari bahan-bahan potion itu. Pertama-tama, aku akan mencari di beberapa brankas di rumah ini. Kemudian, akan aku tukar dengan beberapa bahan yang aku ambil dengan yang lain. Jika aku masih tidak dapat mengumpulkan semua bahannya, aku hanya dapat meminta bantuan ke Hangman atau Tuan Full. Apa yang dapat aku tawarkan sebagai imbalannya ya? Setelah berpikir sejenak, Audrey menutup buku catatan itu dan meletakkannya di rak buku kecil. Setelah itu, ia dengan cepat berjalan ke pintu dan membukanya. Seekor anjing Golden Retriever duduk dengan patuh di luar. Audrey memperlihatkan senyum berseri. "Susie, kau menyelesaikan misi dengan sempurna." Dalam cerita seri yang kubaca di koran, detektif seringkali memiliki asisten yang cakap. Kupikir harus ada anjing besar yang mendukung spektator sungguhan. Di tempat lain, di sebuah basement yang hanya diterangi oleh lilin yang berkedip-kedip, Alger Wilson mengangkat dan melihat telapak tangannya dengan seksama. Setelah beberapa saat, ia menghela nafas. Ini masih sangat ajaib. Aku sama sekali tidak dapat menemukan detail spesifik apapun. Meskipun telah melakukan persiapan yang cukup, dia gagal memahami bagaimana The Fool dapat memanggilnya. Ia mengalihkan pandangannya ke bawah dan melihat perkamen kulit kambing di atas meja di depannya. Di bagian atas perkamen berwarna kuning kecoklatan itu, ada kalimat dari bahasa Hermes yang ditulis dengan tinta biru tua. Tulisan itu berbunyi 7. Seafarer atau pelaut. Mungkin ini maksudnya adalah sequence 7 ya. Oke, chapter ini berakhir. Sampai jumpa di
video selanjutnya.